Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semua? Sehat ya? Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberi nafas hidup sehingga boleh menikmati hari ini. Boleh sampai di sekolah ini dengan selamat dan kita akan memulai chapel kita seperti biasanya Sabtu kita lakukan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, lewat video yang akan kita saksikan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh terus kami rasakan hingga pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas hidup kami boleh menikmati pagi ini. Tuhan juga menghantarkan kami sampai ke sekolah ini dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami memahami apa yang kami akan saksikan, apa yang akan kami dengarkan, dan Tuhan juga kiranya menolong kami melakukan firman Tuhan, supaya di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan senang melihat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita saksikan video berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah
dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Baik anak-anak, kita sudah saksikan bersama-sama video yang sudah diputarkan, dan kita melihat bagaimana Roh Kudus menolong murid-murid Tuhan Yesus. Mereka berbicara dalam beberapa bahasa yang ada di daerah tersebut, tapi mereka juga mengerti apa yang mereka ucapkan. Kita tahu bahwa itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan karena mereka mabuk, tapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita hari ini? Roh Kudus itu Tuhan beri, ya, pengganti Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga, dan akhirnya Allah memberikan Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Allah yang akan menolong kita menjalani hari-hari ini. Allah, Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kita. Roh Kudus yang sudah memberi pengertian kepada murid-murid Tuhan Yesus, Roh Kudus yang sama juga memberi pengertian kepada kita. Anak-anak kami akan ujian hari Senin, ya. Nah, mari berdoa kepada Tuhan. Mari berdoa supaya Roh Kudus menolong anak-anak ketika belajar. Supaya apa? Supaya mengerti apa yang dipelajari. Menolong mengerti mata pelajaran yang sulit sekali dipelajari, dipahami. Mungkin ada yang sulit pelajaran math, ada yang sulit pelajaran sains. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan menolong kita mengerti pelajaran yang ada. Karena itu anak-anak, berdoalah supaya Roh Kudus yang bekerja mempersiapkan kamu untuk menghadapi ujian terakhir mulai hari Senin. Besok kami ingatkan untuk besok jangan lupa untuk ibadah di gereja masing-masing, ya. Besok itu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Biarlah momen besok itu membuat kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Terus berdoa kepada Tuhan. Baik, demikian chapel kita pada hari ini. Biarlah Roh Kudus itu yang terus bekerja di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini yang sudah kami dengarkan. Terima kasih kalau kami boleh mengerti Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan menjadi penolong bagi kami, menolong kami memahami apa yang tidak bisa kami pahami, menolong kami di dalam masa sulit kami, dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa, Roh Kuduslah yang menolong setiap kami, setiap anak-anak SD 2 untuk mempersiapkan diri di dalam persiapan ujian untuk hari Senin. Tuhan menolong untuk mereka mengerti apa yang dipelajari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat mengandalkan Roh Kudus ya. Kita bertemu pada sesi berikutnya.